Halo teman-teman, Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol dengan Mas Bagas. dengan Mas Daris. Eh, ini saya membawa sebuah edisi dari majalah Wizard Indonesia. Kebetulan ini edisi terakhir, ada tulisannya tuh 49, edisi terakhir yang terbit di Indonesia ya maksudnya. Yang kemarin Gitu. kita udah bahas Wizard ya. Ya, sebelumnya kita udah pernah obrolin tentang Wizard. Nah, khususnya kali ini Mas Daris yang kita mau bahas. Iya. Steve Ditko. Menjelang Perilisan No atau Way mungkin Home. di sekitar perilisan Ya, Spider-Man No Way Home kan. Nah, ini nih buku teman-teman tentang Steve Ditko. Buat yang belum tahu Steve Ditko atau yang udah tahu tapi belum dalam, ngedip ya. Ya, gitu. Kita di sini pelajaran sejarah. Iya sih. Jadi teman-teman bisa nyari di internet, bisa silahkan aja, tapi ini Black Bell, ini penulis ini memang ketemu langsung dengan Steve Ditko dan kemudian dari obrolan mereka tuh terkuak banyak hal banyak fakta-fakta yang selama ini nggak ada yang tahu gitu. Nah, karena memang Steve Ditko ini sebagai co-kreatornya Spider-Man, ini tuh komikus yang nggak terlalu pengen ke expose, iya, dia low profile. low profile gitu, terus pendiam juga gitu. Tapi karyanya memang bagus. Dia dikenal sebagai co-kreatornya Spider-Man dan kreatornya Doctor Strange gitu. Nah, Nah, itu kan dua pilar Marvel sekarang kan. saat ini. Apalagi kan MCU. Spider-Man ya. Betul, siapa sih yang nggak Sampai suka? dari dulu sampai sekarang dia masih pilarnya Marvel. Iya, betul sekali. Nah, di sini teman-teman diceritakan bahwa masa keemasannya Steve Ditko itu kan di sekitar tahun 62-an ya gitu. Sedangkan tahun 61 sampai 65 itu muncul Fantastic Four, Hulk, Spider-Man, X-Men, itu karya emasnya Stan Lee di situ. Iron Man juga kalau nggak salah di situ. Kalau Captain America kan jauh ya sebelumnya. Gitu. Nah, di sini tuh diceritakan teman-teman bagaimana dulunya itu Spider-Man itu judulnya itu bukan pakai tanda hubung strip gitu, terus man, tapi nyambung langsung, dan itu bukan remaja pada saat itu. Stan Lee bikinnya begitu. Jadi tokoh superhero dewasa, stereotype pada umumnya lah, Superman, Batman, Captain America udah dewasa semua gitu. Fantastic Four udah dewasa semua gitu, kecuali Johnny Storm ya. Gitu. Nah, kemudian konsep ini tuh dikasih sama Stan Lee ke Jack Kirby. Jack Kirby nanti ada pembahasannya sendiri sih tentang The King. Kita kayaknya bakal banyak bahas. Banyak, karena di majalah Wizard kita udah pernah ngobrolin juga banyak hal yang bisa kita sampaikan lah, informasi gitu, pengetahuan ke kita semua gitu. Nah, disampaikan ke Jack Kirby, terus sama Jack Kirby digambar sebanyak, kalau nggak salah sebanyak 6 halaman gitu, 6 halaman komiknya. Terus habis itu pengennya Steve Ditko yang minta. Iya, jadi Steve Ditko awalnya malah bukan ilustrator utamanya Spider-Man gitu. Nah, kemudian setelah dilihat-lihat sama Steve Ditko, kok ini kayaknya konsepnya kayak superhero namanya The Fly. The Fly itu superhero di komik Archie, itu yang garap juga Ditko termasuk, dan Jack Kirby juga termasuk, dan kreatornya tuh Joe Simon itu kreatornya Captain America. Salah satu kreatornya Captain America. Gitu. Karena superhero-nya The Fly itu kekuatannya tuh kostumnya atau perubahan wujudnya dari cincin. The Fly gitu, dan di konsepnya Stan Lee, Spider-Man tuh begitu. Sehingga sama si Ditko, emang orangnya kritis banget. Ditko ini orangnya kritis banget. Bahkan nanti next-nya gitu ya, Stan Lee bikin plot, sama Ditko diutak-atik, sama Stan Lee diutak-atik lagi, marah Ditko. Gitu, memang begitu sih. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Spider-Man nantinya. Gitu. Nah, tapi ngobrol nih Stan Lee sama Ditko, oh iya ya, emang gitu ya kata Stan Lee. Mungkin Stan Lee saking sibuknya nggak ngerti dia ngurus Marvel komik gitu, nggak ngerti tentang komik superhero The Fly. Akhirnya, oh iya ternyata kayak The Fly. Akhirnya konsepnya diubah jadi remaja yang kegigit laba-laba radioaktif gitu. Terus sama Ditko ditambahin berbagai unsur elemen yang sifatnya lebih remaja gitu. Itu kan pada saat itu revolusioner ya. Iya, betul. Nggak ada superhero itu ya dewasa. Betul, karena pembacanya juga. Ya, karena pembaca Martin Goodman itu sebagai publisher atau ya paling tingginya di Marvel Comics lah pada saat itu. Stan Lee kan di bawahnya Martin Goodman. Itu memang pada saat Stan Lee mengajukan konsep Spider-Man kan ditolak kan. Siapa yang bakal baca superhero remaja gitu, karena Superman, Batman itu udah dewasa semua gitu. Ya pilarnya kan dua dulu. Ya, terus Stan Lee bilang, Martin Goodman bilang gini, ya udah kalau memang mau diterbitkan, karena kan tahu nih otaknya Stan Lee pasti
bagus kan gitu, pasti konsepnya pasti bagus. Ya udahlah kalau memang mau diterbitkan, sisipkan aja di majalah kompilasi Amazing Fantasy. Dulu namanya Amazing Adult Fantasy, tapi supaya anak-anak ini nggak takut untuk beli komiknya, adultnya dihilangin. Nah, jadi Amazing Fantasy. Kebetulan Amazing Fantasy itu emang edisi terakhir pada saat itu. Jadi kalau misalnya Spider-Man nggak bagus ya udah, selesai. Toh selesai juga majalahnya. Ternyata kan booming, meledak habis itu. Makanya kemudian nama judul Spider-Man itu jadi Amazing Spider-Man karena kebawa Amazing Fantasinya itu. Yang menarik itu adalah bagaimana ada 3 judul komik kompilasi dulu. Yang kemudian ke bawah sampai sekarang. Betul. Detektif komik milik Batman, action komik milik Superman, Amazing Spider-Man. Jadi Amazing Spider-Man. Dan 3-tiganya ini kan pilar superhero. Pilar super. Nanti kita bahas sendiri sih, bahas lebih dalam karena kita deep aja Steve Ditko. Sekarang 3-nya itu nanti Steve Ditko, kita fokuskan ke Steve Ditko. Nah, yang menarik lagi adalah gini teman-teman, Steve Ditko dan Stan Lee ini benar-benar sangat sering kayak yang tadi tak bilang, Riz. Clash itu sangat sangat sering gitu. Kayak gimana ya Mas ya? Dua otak kreatif. Ini ada cover nih. Sama kayak dulu pas kita ngomongin Eva kan Hayao sama Ano nggak mungkin bisa bareng. Saling tahu sih. Ini kasusnya mirip. Cuman mereka kerja bareng nih gitu. Nah, akhirnya kan pecah juga. Ya, nah ini teman-teman, ini covernya yang dibikin oleh Steve Ditko untuk Amazing Fantasy. Ini yang dibikin oleh akhirnya dibikin oleh Jack Kirby dan ditinta oleh Steve Ditko gitu. Nah, ini yang dipakai nih. Agak dikit kali Mas, untuk bisa ngelihat perbedaan. Nah, jadi kenapa ditolak sama Stan Lee? Karena apa yang dilakukan Spider-Man ini bener-bener berada di sekeliling orang-orang di New York atau Manhattan pada saat itu, sedangkan yang dilakukan oleh covernya Jack Kirby adalah superhero-nya tuh superior. Iya, gitu, di atas orang-orang tuh kecil. Nih di atas gedung nih ada orang-orang kecil gitu. Nah, padahal teman-teman, core atau intinya Spider-Man tuh ya ini. Spider-Man itu kan friendly neighborhood ya. Iya. Jadi benar-benar tetangga kita sendiri ini tuh ada di sini dan sampai sekarang tuh begitu ya Riz ya. Yang menarik itu kan bagaimana dulu superhero itu cuma dianggap sebagai apa yang kita bayangkan, apa yang kita awang-awang. Nah, kemudian Spider-Man yang awalnya nggak boleh digituin, malah jadi revolusi superhero yang berada di sekitar kita. Betul. Pada akhirnya ujung-ujungnya kemudian ide Steve Ditko lagi yang dipakai, yang kemudian jadi trademark-nya Spider-Man sampai sekarang ya apa yang di-establish oleh Steve Ditko yang kemudian awalnya ditolak. Ya, kesederhanaan. Ya, terus itu kan yang menarik ya. Ya, terus ada juga nih ditulis di buku tentang Steve Ditko ini, ide Stanley itu punya ide ada pesawat luar angkasa. Ini nanti dipakai juga sebenarnya. Pesawat ulang-alik, Venom gitu kan jatuh tapi nggak jatuh di bumi pada saat ini, kalau nggak salah terdampar di luar angkasa atau gimana, terus saat itu Peter Parker tuh harus ke sana untuk menyelamatkan anaknya Jonah Jameson gitu. Nah, pada saat itu menurut Steve Ditko, levelnya Peter sebagai anak SMA itu mustahil untuk melakukan itu gitu. Tapi kan bagi Stanley ini kayaknya adegan yang luar biasa gitu. Belum lagi Stanley memasukkan unsur-unsur magis, fantasi ke dalam ke dalam Spider-Man. Nah, itu ditentang teman-teman sama Ditko, habis-habisan ditentang. Terus Stanley juga minta jangan Peter Parker-nya yang ditonjolkan, tapi Spider-Man-nya. Tapi Ditko tuh bersikeras Peter Parker sama Spider-Man ini sama-sama penting. Nggak saling kanibal gitu loh. Nah, tapi cerdasnya Ditko pada saat itu untuk mengakomodir perintah atau permintaan atasan, Stanley kan atasannya gitu. Ditko lah yang pertama kali membuat, ingat nggak, komik-komik Spider-Man tuh ada kebelah. Jadi separuh Spider-Man, separuh Peter Parker, itu menandakan bahwa Peter Parker adalah Spider-Man gitu. Nah, di situ cerdasnya si Steve Ditko. Yang saya pikir itu malah menariknya gini Mas, bagaimana Ditko itu kan kreditnya awalnya kan ilustrator ya. Peninta dulu terus kemudian naik ilustrator, tapi kemudian dia malah punya banyak masukan kreatif. Iya. Betul sekali. Agak berbeda dengan sekarang ya, berbeda dengan kondisi dunia komik sekarang kan. Betul. Nah, kalau dulu kok kreator tuh benar-benar nggak cuma sekedar gambar doang, tapi kamu juga punya ide-ide yang bisa membuat itu menjadi karya yang solid. Sama gitu. Kayak Bill Finger sama
Bob Kane kan. Nah, betul. Nanti kita bahas sendiri tuh kreator Batman ternyata kan ada 2 memang kan. Akhir-akhir ini diakui memang, dulunya enggak. Iya, itu yang terjadi juga sama Steve Ditko kan. Steve Ditko, betul. Nah, ada lagi Riz tentang misalnya dulu di tahun 60-an sekian ini memang karena DC sudah memulai itu loh, surat membaca. Surat membaca terus banyak yang masuk, terus banyak ngobrol segala macam di situ. Marvel juga kemudian mengadaptasi itu. Tapi Steve Ditko tuh melihat Stan Lee sebagai orang yang istilahnya apa ya, nurut banget sama fans minta ini diganti, fans minta ini diganti. Kerasa sih sekarang ya gitu. tapi Ditko tuh bilang jangan terlalu nurut lah, kita tuh harus punya stance gitu. Termasuk dulu ada, sampai sekarang sih itu ada baru terbit tahun 60-an tuh Comic Code Authority kan, karena komik itu ditakutkan adegan-adegannya disalah artikan, kayak misalnya kekerasan atau segala macam, kan ada badan sensornya namanya Comic Code Authority. Tapi setiap penerbit, setiap atasan penerbit itu, pimpinan penerbit itu menjadi badan sensornya sendiri dulu. Kalau ini lolos baru nanti disensor sama Comic Code gitu. Nah, Stan Lee itu ketakutan itu. Jadi pose-posenya Spider-Man yang kayak laba-laba, nggak lumrah, nempel di dinding segala macam itu sama Stan Lee mau dihilangin. Jadi Spider-Man tuh berdiri layaknya superhero aja gitu. Terus Ditko bilang nggak bisa, yang menegaskan Spider-Man itu laba-laba, instingnya laba-laba, gerakannya secepat itu, respon dan refleksnya secepat itu, itu gitu. Kalau kita menghilangkan itu, ini nggak jadi Spider-Man, ini kayak stereotip superhero biasa aja. Sedangkan gitu. yang diinginkan mungkin emang mendobrak stereotip. Iya betul. Terus kata Ditko, udah gini aja, kita jalan dengan apa yang kita rancang. Kalau Comic Code Authority negur, baru kita bertindak. Tapi nyatanya nggak ada teguran apa-apa gitu. Jadi ya apa ya, Stan Lee terlalu apa ya, konsumen oriented sih itu. Betul, sedangkan betul. Ditko mungkin dia murni seniman. Ya, tapi beberapa memang Ditko itu mengakui bahwa yang Stan Lee benar tuh banyak juga. Iya, gitu. jadi kita nggak pengen mendiskreditkan Stan Lee, karena beliau juga jasanya luar biasa. Marvel Comic is Stan Lee, hampir bisa dibilang kayak gitu. Marvel nggak bisa jadi kayak sekarang kalau tanpa Stan Lee. Betul. Nanti kita bahas juga kok. Tapi ini kan kita juga harus tahu bahwa banyak loh artis-artis yang nggak kena kredit. Betul. Yang orang nggak banyak tahu. Nah, ketika ditanya ini siapa sih gitu. Kan sedih ya bagaimana dunia superhero sekarang itu seperti ini, tapi kok banyak orang belum tahu soal ini. Ya. Terus kemudian kalau teman-teman dulu pernah nonton triloginya Tobey Maguire, Spider-Man gitu, terus di situ kan yang kedua kalau nggak salah itu kan ada masa-masa di mana Tobey itu karena Mary Jane-nya sama si Harry Osborn, dia tuh kayak kehilangan kekuatan kan pada saat itu, nggak bisa keluar jaringnya, terus kemudian nggak bisa ketiga, Mas. Nempel. Enggak, kedua lawan Octopus kok itu, lawan Doc Ock. Nah, itu tuh juga dari Ditko. Jadi kekuatan laba-labanya itu muncul seiring dengan semangat, adrenalin, harapan gitu. Kalau Peter Parker-nya loyo ya kekuatannya juga loyo. Nah, di situ si Ditko itu menanamkan itu. Jadi kan berbeda dengan Superman ya, yang sewaktu-waktu ya tetap kuat. Tapi, gitu loh. Tapi konsep itu kan sekarang udah gak gitu dipakai ya. Betul. Jadi sekarang karena capek sih bikin kayak gitu. Iya. Menyesuaikan emosi. Sedangkan Parker, jujur aja Parker itu menarik ketika dia depresi. Ketika dia udah di titik terendah. Itu adalah ketika penjualan komiknya tertinggi. Ya, ini adegan pertama di mana Peter Parker tuh, adegan ini dimunculkan di Homecoming pada saat Tom Holland itu tertimpa reruntuhan oleh Vulture pakai kostum homemade. Nah, ini sebenarnya adegan aslinya dia ketimpa di bawah air mau tenggelam gitu, tapi pada saat dia semangat, ingat bibinya, ingat teman-temannya, ingat pacarnya segala macam, dia bisa ngangkat beban yang sangat berat. Kata Steve Ditko, perasaannya pada saat itu kayak orgasme pada saat itu. Jadi ya itu lepas semua. Ya? Itu kan idealisme ya, Pak ya? Kayak gitu betul. Itu sulit juga beyond the iya untuk zaman itu sulit. Karena kan zaman segitu tuh komik itu sederhana. Sederhana. Kamu yang bisa dicerna hitam putih lah. Yang bisa dicerna jahat ini, yang baik ini segala macam. Yang ingin didobrak ya. Kembali lagi beliau itu seniman. Seniman tuh selalu pengen mendobrak sesuatu. Betul. Nggak pengen sekedar bikin gitu loh. Sedangkan Stan Lee mungkin bisnismen ya. Ya, bahkan salah satunya surat pembaca itu banyak pembaca yang bilang muak
dengan senyuman menjijikannya J.J. Jameson. Habis itu Stanley minta Jamesonnya diperbaiki gitu. Ya, sampai sekarang kan. Terus sama nakalnya Ditko, itu malah sama Ditko dibikin wajahnya J.J. Jameson itu di satu halaman penuh dan senyum ke arah pembaca. Seolah-olah mengejek siapapun yang kayak gitu loh. Jadi sambil mengeluarkan sumpah serapahnya terhadap Spider-Man ya, seperti biasa gitu. Nah, nakalnya sih di situ, tapi itu membuktikan bahwa militansi kreator itu juga diperlukan sih. Karena kalau bayangin kalau pada saat itu Ditko itu tidak sengeyel itu, Spider-Man nggak akan sampai sekarang, nggak akan sampai sebagus yang kita makanya konsumsi. Makanya penting sebagai fans Spider-Man itu untuk tahu siapa itu Ditko. Betul. Gitu sih. Nah, kira-kira itu sih teman-teman. Selebihnya yang dibahas di sini adalah tentang alur-alur cerita sih. Itu nggak terlalu. Tapi fondasinya yang ingin kita tekankan tuh bagaimana Steve Ditko itu punya peran bukan hanya sekedar sebagai penggambar, tapi dia banyak masukan-masukan kreatif yang sampai sekarang itu jadi core intinya Spider-Man. Yang awalnya ditolak. Iya, betul. Tapi beliau berjuang mati-matian untuk mempertahankan idealisme. Betul. Mungkin kenapa nama Stanley yang lebih diutamakan ini berkaitan juga dengan bisnis kali ya. Karena emang harus Stanley dulu yang terlihat gitu loh. Toh pada akhirnya memang ternyata kenyataannya Stanley-nya bukan orang yang rakus juga gitu. Dia juga tidak menghalangi. Enggak. Dan Stanley juga bukan orang yang terus menutupi orang lain. Berbeda sama Bob Kane ya. Bob Kane, kreator Batman itu pembahasan berbeda lagi nanti. Menarik sih gitu. Oke sih, itu aja teman-teman untuk obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di informasi dan pengetahuan tentang komik dan kreatornya next gitu. Karena dari Wizard Indonesia banyak banget yang bisa kita sampaikan. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi.